Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini saya akan bahas materi tentang logaritma. Nah, logaritma ini merupakan inverse dari eksponensial atau inverse dari perpangkatan. Nah, misalkan ada perpangkatan A pangkat Y sama dengan X. Nah, maka jika bentuk ini kita ubah ke dalam bentuk logaritma ya, yang kita singkat dengan log, itu akan menjadi seperti ini. A log X sama dengan Y. Nah, jadi dari bentuk A pangkat Y sama dengan X, itu jika kita ubah bentuknya ke dalam logaritma atau kita singkat dengan log, itu menjadi A log X sama dengan Y. Nah, jadi kalian bisa lihat agar lebih mudah untuk mengubahnya. Nah, kalian lihat garis vertikal ini ya. Maaf, garis horizontal ini. Nah, jadi yang kena di garis horizontal itu adalah A dan X ya. Jadi yang kena garis horizontal ini, inilah yang menjadi A log X. Sementara pangkatnya ya, pangkatnya ini itulah yang menjadi hasil. Nah, kemudian untuk perkenalan tentang unsur-unsurnya itu sama seperti tidak jauh berbeda dengan perpangkatan dengan eksponen. Nah, kemarin di bagian eksponen, si A ini kita sebut sebagai basis ya. Nah, sebagai basis atau bilangan pokok. Nah, jadi di logaritma si A ini juga tetap bertindak sebagai basis juga atau bilangan pokok, hanya saja posisinya berbeda ya. Dia berada di atas atau ujung kiri atas dari huruf L dari log ini. Dia berada di posisi ini ya. Nah, kemudian ini si pangkat ini berubah menjadi hasil. Nah, si hasil ini berubah menjadi yang disebut dengan numerus. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin merubah bentuk eksponen ke dalam bentuk logaritma, nah, jadi kalian lihat garis vertikalnya, horizontalnya. Nah, ini. Nah, AX berarti, nah kemudian perhatikan siapa yang menjadi basis ya. Jadi ketika sebuah basis itu dia adalah basis di eksponen, dia juga akan menjadi basis di bagian logaritma. Jadi nanti jangan salah, kalian buat jadi X log A sama dengan Y ya, karena X ini di sini dia bukan dia yang sebagai perpangkatan utama di hasil ya. Jadi yang dipangkatkan itu adalah A. Jadi A lah yang menjadi basis juga di logaritma. Nah, jadi contohnya seperti ini. Misalkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, ini kita mau ubah menjadi bentuk logaritma. Nah, 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, kita lihat garis horizontal ini. Nah, jadi ada 2 dan angka 32 ya. Nah, dan kita lihat di sini yang dipangkatkan itu adalah 2, bukan 32. Jadi yang dipangkatkan adalah 2, maka yang mentindak sebagai basisnya di sini di logaritma adalah 2 log 32 sama dengan 5. Nah, kemudian lagi misal 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, jika ingin kita ubah menjadi logaritma, berarti kita lihat di sini. Nah, 3 dan 81 ini adalah segaris ya atau horizontal. Mereka dihubungkan oleh satu garis yang sama dan basisnya adalah 3. Nah, maka jadi 3 log 81 sama dengan 4. Nah, begitu juga jika misalnya seperti ini. 2 pangkat X sama dengan misalnya 64 gitu. Nah, coba kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Nah, berarti yang dipangkatkan itu adalah 2. Nah, berarti 2 sejajar atau segaris dengan 64, sehingga 2 log 64 itu sama dengan
X ya. Nah, jadi 2 log 64 sama dengan X. Nah, lalu berapakah nilai X? Nah, berapakah nilai X gitu ya. Nah, jadi kalau secara rumus itu kita mencari X jika kita pakai teknik eksponensial. Nah, berarti kan kita akan buat seperti ini ya. Maaf. Nah, kita akan buat seperti ini. 2 pangkat X sama dengan 64 itu adalah 2 pangkat 6. Ya. Nah, kemudian kita hilangkan agar lebih mudah. Nah, di mana X sama dengan 6. Nah, jadi untuk ini bagaimana kita mencari X logaritma? Jadi pemahamannya seperti ini. 2 log 64 itu sama dengan X, maka X sama dengan berapa ya? Nah, X itu adalah 2 pangkat berapakah supaya 64. Nah, gitu. Jadi 2 pangkat berapakah supaya 64? Berarti hasilnya adalah tentu 6, karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi sama. Nah, gitu pemahamannya ya. Jadi kalau misalnya saya buat seperti ini. 3 log 27 sama dengan titik-titik. Nah, jadi kalian bisa memahamkan atau memahami ini dengan 3 pangkat berapakah supaya 27. Nah, seperti itu. 3 pangkat berapakah supaya 27? Berarti jawabannya adalah 3. Nah, atau seandainya seperti ini. Nah, kalian kesulitan dalam memahami ini di awal. 3 log 27 sama dengan berapa ya? Nah, anggap saja dulu dia misalnya X ya. 3 log 27 sama dengan X. Jadi ketika kalian memperoleh X, maka kalian juga tentu akan memperoleh jawaban dari 3 log 27. Nah, jadi kita ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan atau eksponensial. Nah, tadi berarti 3 pangkat berapakah supaya 27 ya. Berarti otomatis di sini ketika kita putar lagi tadi seperti ini. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, jadi untuk mengambil ke dalam bentuk logaritma, berarti kan tadi kita ambil segaris ya. Berarti 2 log 32 sama dengan 5. Nah, jadi jika kita putar arahnya dari kanan menuju kiri, nah kita ubah bentuk logaritma ke dalam bentuk eksponen. Berarti caranya adalah dengan memangkatkan 2. Nah, jadi kita putar kembali. Nah, 2 pangkat 5 nah sama dengan 32. Nah, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, ini juga berarti jika ingin kita ubah, ini berarti jadi 3 pangkat X ya. Berarti 3 pangkat X sama dengan 27. Nah, sama juga ketika kita ingin membuat logaritma tadi kan kita ambil segaris 3 log 27 sama dengan X. Nah, 3 pangkat X sama dengan 27. Jadi mereka saling berkebalikan. Nah, berarti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kita coret. Maka X sama dengan 3. Maka 3 log 27 ini sama dengan 3. Artinya 3 pangkat berapakah supaya 27? Nah, itu adalah tentunya 3 pangkat 3. Nah, oke, kita lanjutkan. Kemudian ada yang disebut dengan logaritma basis 10 ya. Nah, logaritma basis 10 ini ya seperti tadi, basis itu letaknya di atas ya. Nah, berarti kalau misalnya saya buat seperti ini, basis 10 atau kayak misalnya di eksponensial berarti basis yang di bawah. Nah, saya mau ubah dulu, saya buat seperti ini ya. 10 pangkat 1 itu sama dengan 10 pangkat 1 tentu sama dengan 10 ya. Jadi kalau misalnya kita akan ubah ke bentuk logaritma tadi, nah kita ambil segaris ya. Kita ambil segaris. Nah, kita ambil segaris berarti ini 10 tadi ya, 10 log 10 sama dengan 1. Nah, kemudian kalau misalnya kita buat lagi nih 10 pangkat 0 sama dengan, nah kita ingat bahwa setiap yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, berarti kalau kita ingin ubah menjadi bentuk logaritma berarti 10 log 1 sama dengan
0. Jadi pangkat ini bertindak sebagai hasil di logaritma, pangkat ini bertindak sebagai hasil. Ya, seperti teknik tadi juga, kita ambil garis horizontal, jadi 10 log 10 sama dengan 1, 10 log 1 sama dengan 0. Kemudian kita buat lagi 10 pangkat 2 ini sama dengan 100 ya pasti ya. Maka kita ubah ke bentuk log, berarti 10 log 100 sama dengan 2. Nah, jadi ada keunikan di dalam logaritma basis 10, di mana logaritma basis 10 ini dalam menuliskan logaritma basis 10 kita tidak perlu menuliskan angka 10 di dalam basis. Jadi cukup kita buat seperti ini. Untuk misalnya 10 log 10 sama dengan 1 ya. Berarti log 10 sama dengan 1. Nah, cukup seperti ini. 10 log 1 sama dengan 0. Oke, log 1 sama dengan 0. Nah, ini khusus log 10 kita tidak perlu menuliskan, tapi kita bisa memahami bahwa jika tidak dituliskan berarti itu adalah basis 10 gitu. Ya, ini juga berarti log 100 sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa paham, kita langsung mengerti misalnya seperti ini ya. Log 7. Nah, berarti ini tanpa harus kita tuliskan di sini, kita sudah paham bahwa ini adalah angka 10. Basis ini adalah basis 10, tapi tidak perlu kita tuliskan. Itu seperti misalnya jika kita cerita tentang variabel ya, misalnya seperti ini. X. Kalau misalnya kita tanya, ini koefisiennya berapa ya? Ini koefisiennya adalah 1, tapi ini tidak perlu kita tuliskan karena kita pasti sudah tahu jika tidak ada angka di sini berarti koefisiennya adalah 1. Justru ketika kita buat 1 itu akan terasa janggal. Nah, itu akan terasa janggal atau terlihat aneh. Ya. Nah, jadi atau misalnya seperti ini. Bentuk akar ya, akar pangkat. Nah, jika ini tidak dituliskan berarti kita bisa makna ini dengan akar pangkat 2. Nah, tidak pernah dibuat seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalnya akar 4, oh tidak ada angka, berarti akar pangkat 4, akar pangkat 2 dari 4. Jika misalnya kita buat 3, nah baru akar pangkat 3. Kalau misalnya 6, akar pangkat 6. Nah, kalau 2 dia tidak dituliskan ya. Nah, itu bentuk yang mirip, sifat yang mirip dengan logaritma basis 10. Jadi tidak perlu dituliskan tapi sebenarnya ada ya. Oke. Nah, kemudian kita coba masuk ke sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma. Oke, untuk sifat-sifat logaritma, nah ini bisa kita ini ya. Nah, jadi ini jika misalnya pertama A log X kali Y. Nah, ini sama dengan A log X ditambah A log Y ya. A log X kali Y itu sama dengan A log X tambah A log Y, atau sebaliknya A log X tambah A log Y sama dengan A log X kali Y. Jadi jika logaritma ini kita jumlah, maka akan terjadi perkalian numerus namanya. Nah ya, jadi akan terjadi perkalian numerus. Nah, jadi contohnya misalnya seperti ini. 2 log 5 kali 4. Nah, atau sebenarnya ini adalah 2 log 20 ya. 2 log 20. Jadi 2 log 5 dikali 4. Nah, ini bisa kita pecah menjadi begini. 2 log 5. Nah ya, 2 log 5. Jadi kali ini menjadi tambah 2 log 4. Nah, atau misalnya sebaliknya, kalau misalnya kita buat seperti ini, 3 log 2 ditambah 3 log
8 sama dengan. Nah, maksudnya ini akan bisa terjadi jika basisnya itu sama ya. Nah, ini kan basis 3, ini basis 3. Nah, gitu. Ini basis 3, ini basis 3. Nah, itu akan sama juga. Berarti ini bisa kita pakai menjadi 3 log. Nah, 2 kali 8. Nah, sama dengan 3 log 16. Atau misalnya seperti ini. 4 log 2 ditambah 4 log 3 ditambah 4 log 5. Nah, jadi sebenarnya mau berapapun asalkan basis sama dan ini dijumlah, nah sifat ini berlaku ya. Nah, berarti 4 log buka kurung 2 kali 3 kali 5. Nah, ini sama dengan 4 log 2 kali 3, 6 kali 5, 30 ya. Nah, oke, untuk sifat yang pertama. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua itu adalah A log X per Y. Nah, tadi kalau misalnya dikali, nah ini dibagi. Nah, jadi kalau dikali, tadi ini jadi jumlah. Nah, kalau dibagi, dia jadi kurang. A log X dikurang A log Y. Nah, contohnya misalnya seperti ini. 2 log 10 per 2. Nah, 2 log 10 per 2 itu sama dengan 2 log, berarti kita ambil 2 log di A log X ya. Di 2 log 10 dikurang 2 log 2. Nah, atau misalnya 3 log 24 dikurang 3 log 6. Nah, sama dengan 3 log. Nah, atau dari kanan ke kiri ya, dari kanan ke kiri ini 3 log 24 dikurang 3 log 6 itu sama dengan 3 log buka kurung. Nah, berarti 24 per 6. Nah, sama dengan 3 log 4. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, kalau misalnya lagi, saya kasih satu lagi contohnya. Misalnya 3 log misalnya 72 dikurang 3 log 12 dikurang lagi, nah 3 log 3 misalnya. Berarti sama dengan 3 log. Nah, ini kan ada 3 ya. Nah, berarti buka kurung 72 berarti di atas per. Nah, karena dikurang tadi dibagi ya. Nah, berarti 3 log berarti 12. Kemudian dikurang 3 log 3 berarti. Nah, berarti karena dikurang 3 log 12 dikurang 3 log 3, maka 12 dan 3 ini berada di bawah. Nah, jadi istilahnya seperti ini ya. Kalau misalnya dia di depannya itu koefisiennya negatif, berarti numerusnya ini berada di bawah. Nah, kalau misalnya dia positif, nah ini kan positif 3 log 24 ya, positif 3 log 32. Nah, posisinya itu numerusnya itu berada di atas. Nah, agar lebih mudah ya. 3 log berarti 72 dibagi 36. Nah, sama dengan 3 log 2. Nah. Oke. Nah, kemudian nomor 3 saya kasih sifat seperti ini. A log B dikali B log C kali C log D. Nah, ini sama dengan A log D. Jadi sebenarnya ini sifat ini ya. Nah, ini bisa kita pakai seperti ini. A log B kali B log C kali C log D. Nah, ini bisa kita coret seperti ini. Coret seperti ini. Nah, jadi yang kita ambil hanya ujung-ujungnya saja ya. Nah, misal contohnya itu
2 log 3 kali 3 log 5 kali 5 log 8 sama dengan, nah coret berarti tersisa adalah 2 log 8. Atau ini bisa kan kita hasilkan, nah sesuai dengan pemahaman atau konsep logaritma ini adalah 2 log 8 itu berarti 2 pangkat berapakah supaya 8, berarti hasilnya adalah 3 ya. Kemudian sifat berikutnya adalah A log X pangkat R sama dengan R kali A log X. Nah, contohnya misalnya saya buat seperti ini, 2 log 5 pangkat 3 sama dengan gitu ya. Nah, 2 log 5 pangkat 3 sama dengan, nah jadi A log X pangkat R, jadi pangkatnya ini bisa maju ke depan. Pangkat di ini ya, di numerus, pangkat di numerus ini bisa maju ke depan. Jadi 3 kali, nah 2 log 5. Nah, misalnya lagi 3 log 4 pangkat 8 sama dengan, berarti 8 dikali 3 log 4. Nah, kalau misalnya lagi 3 log 9 pangkat minus 5. Nah, berarti sama dengan minus 5 kali 3 log 9. Nah, oke. Kemudian kita masuk sifat kelima. Nah, A log A sama dengan 1. Artinya jika basis dan numerusnya sama, maka jika dia dilogkan dia akan hasilnya sama dengan 1 ya. Nah, contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Nah, intinya basis dan numerus itu sama. 3 log 3 sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1. Nah, itu sesuai juga dengan ketika ini kita ubah menjadi eksponen ya. Misalnya 5 log 5 sama dengan 1. Berarti kan 5 pangkat 1 ya sama dengan 5. Nah, sesuai. Tuh. Nah, kemudian turunan dari sifat 5 ini adalah, nah, jadi ada turunan dari sifat 5. Ini misalnya saya buat seperti ini, A log A pangkat M. Nah, jadi ini sama dengan M kali, nah tadi kan jika sifat 5 kita hubungkan dengan sifat 4. Nah, ini sifat 4 ini A log X pangkat R sama dengan R kali A log X. Nah, R dikali A log X. Jadi A log X pangkat R itu sama dengan R kali A log X. Jadi R-nya itu kan pangkatnya itu kan mundur ya ke depan, maju ya ke depan. Jadi dia geser A log X-nya. Ini juga sama M kali, nah jadi pangkatnya ini kita buat ke depan kali A log A. Nih. Sementara tadi A log A itu sama dengan 1. Berarti M kali 1 sama dengan M. Jadi muncullah sifat turunan dari sini. A log A pangkat M sama dengan M. Nah, dalam artian sebenarnya ini A log A ini kita coret aja sama dengan M. Nah, contohnya seperti ini ya. Contohnya misalnya 2 log 2 pangkat 8 sama dengan, nah ya kan, A log A pangkat M, 2 log 2 pangkat 8 sama dengan, nah langsung saja jawabannya adalah 8 ya. Ini langsung kita coret aja. Sep. Nah, kemudian misalnya 3 log 3 pangkat 100. Coret aja. Sep. 100. Nah, gitu ya. Kemudian sifat berikutnya. Nah, ini untuk video ini, untuk materi kali ini adalah sifat terakhir. Nanti untuk sifat-sifat berikutnya nanti saya akan share di video berikutnya ya.
A log 1 sama dengan 0. Ya, jadi ini A log 1 sama dengan 0 ini sesuai juga ya. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk eksponen, berarti kan jadi A ya, pangkat 0 sama dengan 1 gitu. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A log 1 sama dengan 0. Nah, ini contohnya misalnya 3 log 1 sama dengan, nah jadi setiap bilangan log 1 dia pasti hasilnya 0. 4 log 5 4 log 1 sama dengan 0. Ya, 6 log 1 sama dengan 0. 7 log 1 sama dengan 0. Nah, jadi dari beberapa sifat ini tadi di awal ya. Jadi basis tidak boleh sama dengan 1 dan harus lebih besar dari 0 ya. Jadi dari sifat-sifat ini semua berarti A catatan. Nah, di sini basis itu harus lebih besar dari 0 dan basis itu tidak boleh sama dengan 1. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Kemudian numerus juga harus lebih besar dari 0. Nah, harus dia lebih besar dari 0. Oke, untuk contohnya saya tambahi. Saya akan ambil dulu contoh, misalnya seperti ini. Nah, saya tambahi contohnya, misalnya seperti ini ya. Judulnya sederhanakanlah ya. Sederhanakanlah, misalnya yang pertama log 12 ditambah log 4 dikurang log 3. Nah, jadi kita mau menyederhanakan bentuknya dari 3 log, maksudnya dari 3 buah logaritma menjadi sebuah logaritma ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini dia tidak dituliskan. Nah, dia tidak dituliskan tadi berarti dia adalah logaritma basis 10. Nah, jadi kita tulis log saja. Nah, dikali. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya boleh langsung atau mau buat tahap juga boleh. Karena ini adalah penjumlahan tadi log 12 tambah log 4 berarti jadi dikali ya, 12 kali 4. Nah, dikurang log 3. Nah, sama dengan log 48 dikurang log 3. Nah, kemudian baru langsung ke tahap kedua, ini log 48 dikurang log 3. Nah, jadi kalau misalnya dia dikurang tadi numerusnya kita bagikan ya, 48 per 3 sama dengan log 16. Atau misalnya secara langsung saja seperti yang bilang tadi log. Jadi jika positif, nah ini log 12 ini kan positif, log 4 juga positif. Nah, yang negatif adalah log 3. Jadi yang positif itu kita buat di bagian pembilang di atas ya, di 12 kali 4 per. Nah, jadi yang negatif itu di bawah, kurang 3 berarti ya, di per 3. Nah, jadi 3, 12 coret 4 sama dengan log 4 kali 4 16. Nah, itu jauh lebih cepat ya. Nah, kemudian nomor 2 saya buat dulu. 2 log 3 tambah 2 log 2 kurang 2 log 6 kurang 2 log 8. Nah, ini juga. Nah, kalau mau cara lambat boleh, mau cara cepat boleh. Tapi saya sarankan pakai cara cepat saja. Nah, 2 log buka kurung, kita lihat yang positif di sini adalah 2 log 3 dan 2 log 2. Nah, berarti ini buat di atas 3 kali 2. Yang negatif adalah 2 log 6 dan 2 log 8. Nah, berarti buat di bawah 6 8. Nah, berarti tinggal kita sederhanakan ya, 2 sama 6 ini 1, ini 3. Nah, ini tidak bisa ya.
Oh, ini bisa dicoret ke 3. Nah, jadi 1 1. Nah, berarti tinggal 2 log 1/8. Apakah bisa disederhanakan lagi? Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 2 log. Nah, 1/8 berarti 1/2 pangkat 3. Jadi ini sembari mengingat kembali materi eksponensial. Nah, ini 2 log 1/8 adalah 2 log 1/2 pangkat 3, atau 2 log 1/2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, A pangkat A log M sama dengan M. Tadi ya 2 log 2 pangkat 8, berarti kita coret aja. Nah, berarti ini bisa kita coret. Nah, sehingga jawabannya adalah negatif 3 ya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian untuk logaritma part 1 ini atau sifat-sifatnya. Untuk materi atau sifat logaritma berikutnya akan saya share di video selanjutnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.